pendekatan kulit kali isi ala harfin. Wa minan nasi ya mayyabudullah ala harf torof, kulit tok. Ini kau aku lek pindah Madinah lek tambah waras berarti agamanya Muhammad bener, aku tambah loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabah wa tabi'in malaikat khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikh wa man nawaina kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Syaratul lazina namta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subir ala ma yakuluna wa wahjurhum hajran jamila. Wasbirilan sabaro sira Nabi Muhammad yang dimusuhi orang-orang Quraisy ala ma yakuluna, jadi apa yang dikomentari ucapan-ucapan orang-orang Quraisy yang umumnya masih musyrik semua. Jadi ibu bapak di zaman Nabi itu sebenarnya yang terbanyak di antara mereka adalah musyrik. Jadi percaya Gusti Allah tapi nyembah Gusti Allah lewat berhala-berhala. Jadi percaya Gusti Allah. Kalau sumpah ya wallahi. Hanya mereka yakin bahwa kalau satu Tuhan itu kurang akeh. Malah ini kan pernah mereka datang ke Muhammad, nah Muhammad, kami ini Tuhan sudah banyak aja kurang loh. Sampean minta atau ngambil satu aja dari Tuhan-Tuhan kami sebagai serikat bolo. Jadi menurut keyakinan mereka nyembah Allah itu tidak boleh langsung. Makanya di sekitar Ka'bah dulu Bapak Ibu ribuan orang punya berhala sendiri gitu. Nah, ya ibu bapak kalau melihat film India terus membawa diwone tiga ngalor itu dari bawah tas barang anu itu. Jadi mereka musyrik. Ya, itu musyrik, tapi Allah juga paling tidak suka disyiriki, ya diduakan. Diduakan. Jadi komentar Nabi Muhammad selalu disalahkan oleh yakuluna wasbiri, tapi ya tetap sabar. Dan Nabi Muhammad alhamdulillah orang yang sangat sabar. Ya, ada paling tidak 5 kata kotor ibu bapak yang selalu disampaikan Kanjeng Nabi. Satu, rojulun, yang paling keras ini majnun, Muhammad orang gila. Yang kedua, rojulun kazab, Muhammad pembohong. Kalau dia bicara swarga, mana swarga juga tidak pernah wujud. Bicara neraka juga tidak pernah wujud. Neraka itu wujudnya apa? Pahala itu apa? Siksa itu apa? Hari akhir apa? Tidak ada. Dianggap itu harus wujud gitu Bapak Ibu. Ya. Padahal hal-hal itu bahwa ya bersifat memang tidak bisa diwujudkan, itu keimanan. Makanya mereka mengatakan kazab. Kalau begitu kahin, dukun, Muhammad itu dukun. Kemudian Muhammad itu syairun, penyair. Quran kan bahasanya bagus. Syairun, tapi juga sahir, tukang sihir. Tapi Nabi tidak pernah marah. Walaupun dikatakan orang gila itu Nabi Muhammad tidak pernah marah. Karena perintah Allah, wa qulu salama. Udah Muhammad, mereka mengatakan begitu,
ucapkanlah dada salama. Ya, bahasa anak sekarang ibu bapak IGP imamnya gue pikirin. Imamnya gue pikirin. Ya udah dianggap gak waras, sudah ditanggapi podo gak waras sih. Itulah, dan Nabi mampu begitu sabar. Ya. Gandengannya syukur bisa sabar. Mimma la khairu fihi. Jadi Nabi bergaul dengan mereka selalu diancam. Ya. Minas sobri al kasir. Tapi Nabi harus tetap bersabar. Ya, terutama di awal-awal itu Bapak Ibu, ketika turun Iqra, itu pengangkatan beliau sebagai Nabi, kemudian turun Al-Muddatsir, itu pengangkatan beliau sebagai Rasul, dilengkapi dengan surat Al-Muzammil ini. Ya, jadi karena Rasul harus menyampaikan pada umatnya. Jadi pemimpin itu sekelas Rasul, ibu bapak, itu mesti diberi kesabaran. Cuma Nabi Muhammad sabarnya Masya Allah. Nabi-nabi terdahulu Bapak Ibu kalau sudah gregetan baik umatnya diwangsuni Gusti Allah, ya Allah saya sudah berusaha, mereka tidak beriman, terserah panjenengan, ya sudah dihukum. Ya, Nabi Nuh misalnya dihukum semua, Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub malah lebih anu lagi Bapak Ibu, Ayub Nuh bin Ishaq. Jadi Nabi Ayub yang terkenal juga penyabar, tapi masih kalah sabar dengan Kanjeng Nabi. Nabi Ayub ini bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Ayub ini apa ya, semisanan lah dengan Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishaq. Jadi ini Ayub bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Kekayaannya luar biasa, sabarnya juga Masya Allah Bapak Ibu. Ya, kekayaannya Masya Allah, anaknya juga cantik-cantik, ganteng-ganteng, hidupnya sejahtera gitu ya, sakinah mawaddah rahmah. 80 tahun turun penyakit itu, Nabi Ayub itu. Ya. Ketika sakit setahun 2 tahun, karena sakitnya 18 tahun Pak. Jadi kita kemarin corona kan baru 2 tahun, itu sekarang PPKM sudah dicabut. Alhamdulillah. Dan kemarin ada buku terbaru, The Fundamental Health of Care Reform, itu profesor-profesor ibu bapak di Amerika mengkritisi hampir semua pemimpin di dunia yang ketika menangani corona itu terlalu fisik. Mereka ahli kesehatan semua, profesor kesehatan, setelah diteliti oleh mereka bahwa sebenarnya faktor sehat itu 70% faktor hati, 30% faktor fisik. Ini profesor ahli kesehatan, 70% faktor hati. Jadi faktor fisik itu hanya bagian 30%. Nah, dulu kemarin kan didekati terlalu fisik Pak, nggak masker, jaga jarak. Walaupun nggak masker, saya bilang hati ini tetap panik kan, corona teko. Ini profesor, jadi memberi catatan-catatan bahwa menurut mereka yang selama ini pekerjaannya meneliti tentang kesehatan, ya, bahwa faktor hati itu yang lebih banyak, bukan faktor fisik. The Fundamental Health of Care Reform itu yang terbaru. Ya. Kalau Quran dulu saya menyampaikan awal-awal corona itu saya menghitung hati itu oleh Allah disebut 473 kali. Hati, sedangkan fisik badan ini hanya 7 kali. Bandingannya 473 kali dibanding hanya 7 kali Bapak Ibu. Itu berarti Allah betul-betul mengingatkan faktor hati jauh lebih penting daripada faktor fisik. Hanya manusia kan penting awak daripada penting hati. Padahal hati inilah komandan semua tindakan manusia. Panjenengan tindak ngeri kita tadi kan yang merintah hati. Kaki budalo yang masjid. Hari ini ono pengajian. Bukan kaki yang merintah hati, hati yang merintah kaki.
Ya, di dalam masjid ya ngono, kuping rungokno, ati iku merintah. Itu dengarkan, ngaji tafsir. Bukan telinga yang merintah kuping boten. Ya, telinga yang merintah hati ya rungokno. Ya. Ya rada ngantuk didik gak apa-apa tetep rungokno. Ya. Sing ngantuk niku kula Pak, jam 2 baru datang ngaji saking Jombang. Tidur sak jam ngelilir nih ke jam 3 wau ini bulan lalu sudah mboten ngaji. Ya alhamdulillah kan ketok ngantuk. Tapi sehat alhamdulillah. Ya nah, kembali pada Nabi Ayub, kesabarannya ini juga Nabi tetap sabar. Ini contoh Nabi-Nabiin semua sabar Pak, ibu-ibu. Baru 2 tahun 3 tahun tuh kan Nabi Ayub niki ndak pernah mohon Allah waras, ndak pernah Pak. Jenengan bisa baca surat Al-Hajj itu. Yeah. Padahal itu lepra. Kalau saya menurut riwayat sekarang mungkin itu diabetes basah. Ya, kencing manis sampai bosok semua Pak. Bau gak karuan Bu. Sampai akhirnya diusir oleh orang-orang kampung, dibuang di tengah padang pasir karena baunya. Tapi itu tidak mau berdoa. Istrinya mendatangi di tengah padang pasir, lau da'auta Allah. Mbok sampan tuh minta Allah berdoa gitu loh, jalo waras. Istrinya ditanya, kita kemarin sudah diberi kemakmuran Allah, rukun ya dengan anak-anak keluarga berapa tahun? 80 tahun. Wah ini baru 2 tahun 3 tahun. Enggak, saya enggak minta Allah. Ini pahala kok. Jadi diterima, enggak pernah ngeresulullah boten. Baru setelah 18 tahun sudah enggak dianggap orang sudah meninggal Pak, udah. Enggak ada orang datang sama sekali di tengah padang pasir itu. Sudah tinggal longlit, belum kulit. Itu baru Nabi Ayub kepada Allah itu pun enggak ndonga, hanya laporan. Teman bisa lihat di surat Al-Hajj 11 insyaallah. Ini masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kula niki lara dan panjenengan kan zat yang paling welas asih, rahman dibanding yang welas asih. Terus ndak jalu waras no ya ndak Pak. Terus Allah tapi memberikan kesembuhan karena kepasrahannya. Jadi kelebihan 1 kali ndonga kok padahal ndak ndonga redaksinya ndak jalu waras ngoten mboten. Ini bisa dicek nggih Al-Hajj 11. Ini masanya guru ya Allah, saya ini sedang mendapatkan kesusahan. Tidak nyebut penyakit, guru itu kan kemadorotan. Wa anta arhamur rahimin. Engkau lah yang zat yang paling welas dibanding yang paling welas. Allah fakashafna, Allah memberikan kesembuhan. Jadi melihat doa-doa para ulama, para nabi kok langsung dikabul Allah itu karena kepasrahannya pada Allah. Ya sudah. Jadi Allah paling suka kan pasrahnya, sumelehnya tadi, sumelehnya pasrah. Jadi walaupun redaksinya tidak minta waras, Allah kan paling tahu. Jadi siapa yang paling sumeleh kepada Gusti Allah, itulah yang mesti Allah segera mengabulkan. Panjenengan masih ingat surat At-Tolak yang pernah saya sampaikan dulu itu sama. Tidak berhasil karena istri Bu. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seorang laki-laki sowan Rasulullah Kanjeng Nabi, saya ini sudah 2 tahun tiap hari makan sulit, kebun kurma saya 2 tahun tidak berbuah. Istri saya terus sakit-sakitan loh Kanjeng Nabi. Kemudian kemarin anak saya diculik perampok, infonya dibunuh. Loh kula susah kok tumpuk-tumpuk akumulasi. Apakah ada makhraja jalan luar dan ada rezeki yang tanpa diduga min ghairillah yahtasib. Nabi dawuhnya ya wis istighfar sing akeh. Lek bosen istighfar ganti khauqala. La haula wala. Dibaca 1,5 bulan Bapak Ibu. Asbabun nuzulnya surat itu. Tidak berhasil. Karena istrinya tidak percaya. Dan sejawa istrinya itu sudah minta agar suami ini sowan Kanjeng Nabi, jangan doa itulah, masa doa istighfar, khauqalah bisa
mendatangkan rezeki kebun kurma 2 tahun tidak wah ya. Akhirnya 1,5 bulan tidak berhasil, sang suami sowan Kanjeng Nabi lagi itu. Kanjeng Nabi pirsa durung hasil, ditereng Kanjeng Nabi, tidak akan hasil. Loh, kok begitu? Loh, istrimu tidak percaya Gusti Allah, seudon sampai Gusti Allah. Bagaimana Allah mengabulkan doanya orang yang tidak percaya dengan Allah? Orang harus husnudzon, harus yakin betul dengan itu, yakin betul. Tidak ada yang lain, beritahu istrimu, tidak ada doa yang lain. Alhamdulillah diyakinkan istri, akhirnya yakin istri, Bu. Dibaca kurang lebih hampir 2 bulan, tahu-tahu anak yang informasinya diculik tadi datang. Dan datangnya membawa kambing 3.000. Kambing 3.000 yang itu kalau dihitung jauh lebih besar daripada kebun kurma 2 tahun. Lagi-lagi sang suami sowan Kanjeng Nabi. Anakmu teko nggih, seneng tapi nggih susah Kanjeng Nabi. Lho kok susah? Dan Kanjeng Nabi kan pirsa, saya 2 tahun makan aja tiap hari sulit. Nah sekarang anak datang ya seneng, tapi kan saya tiap hari bayangno Kanjeng Nabi kula ini harus memberi makan kambing 3.000, nopo betul susah. Kanjeng Nabi senyum, Kanjeng Nabi banyak senyum Bu Pak. Nggih, memang Quran dawuh kan nggih, tertawanya sedikit, nangisnya sing akeh, prihatin, wal yabku katsiran wa yadhaku qalilan. Hari ini Masya Allah Bapak Ibu, orang yang tukang memberikan tertawa orang, membuat tertawa orang itu tukul arwana itu sakit, sudah menghabiskan berapa M gak waras-waras itu. Pekerjaan dulu hasilnya dengan mentertawakan orang itu, kalau mau joning majalah Tempo, hartanya sudah 15 M Bu. Kembali ke laptop, itu duit akeh, terakhir 15 M Mbak. Sekarang naik katanya. Berarti Quran enggak. Jadi membuat tertawa orang itu sing api membuat orang prihatin, lebih banyak prihatin, nangis itu lebih baik. Maka Kanjeng Nabi senyum yang banyak. Ya. Kanjeng Nabi senyum. Loh, yang nyulik anakmu itu malaikat. Karena Allah ingin mengabulkan istighfarmu, khauqolahmu itu. Ya sudah. Anakmu sudah pulang, kebun kurmamu sudah dikembalikan Allah jauh lebih banyak dengan 3.000 kambing. Jadi tinggal pulang kamu beritahu istrimu itu rezeki dari Allah min ghairi layah, tanpa diduga. Jadi ibu bapak Quran tidak pernah salah, harus yakin. Hari-hari ini panjenengan dengar pidato Pak Jokowi ini kita masih susah. Tidak pasti 2023 ini semua ketidakpastian semua. Resesi, inflasi, yang begini, pertumbuhan hanya 4, berapa, Menteri Keuangan apalagi, Profesor ahli ekonomi, semua kan hitungan akal. Ya, akal ya akal, ikhtiar tetap, tapi ojo lali Gusti Allah, semua rezeki dari Gusti Allah. Jadi kalau presiden sekarang ini tahun 2023 ini ketidakpastian, semua tidak pasti katanya. Hanya karena perang Ukraina. Bapak Ibu kemakan roti dari mana? Terigu itu dari Ukraina. Ukraina perang saat ini. Kok pengaruhnya sedikit besar? Ya itulah dunia. Orangnya saling merugikan. Ya. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, ya tetap ikhtiar dan ikuti surat At-Tolak 2-3 tadi. Monggo hari-hari ini Bu, Pak, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Kapan saja, jam berapa. Lek waleh mojo istighfar menurut Kanjeng Nabi ganti khauqalah la haula wala, ya tetap sabar. Bahwa ikhtiar manusia itu tetap tidak boleh tidak, tapi itu sojo rumong so iso bahwa ini mesti saya, tidak bisa Pak. Sekarang dunia ini Allah sedang melah-malahno orang barat yang Tuhannya kan rasio, liberal, itu kan akal. Dengan percaya akal ekonomi mereka tidak pernah lebih dari 2%, 3% di Eropa Amerika udah 20 tahun. Kupuh abeh. Oh, rezeki minallah.
Dengan akalnya akhirnya mereka tidak mau menyelesaikan semua persoalan, terus anaknya bunuh diri kabeh. Anaknya bunuh diri. Jadi banyak paling bunuh diri sekarang itu ibu bapak, anak-anak muda lulus S1 tidak segera mendapatkan bunuh diri. Negara yang paling banyak, paling sedikit bunuh diri alhamdulillah Indonesia. Karena insya Allah jelem ngaji, ngrungokne ayat, tiling ini sabar. Karena masih bertuan. Di sana kan tuannya akal, ketika akal udah mentok, ya udah bunuh diri. Kasihan. Apalagi mereka dipanas-panasi, ya penelitian-penelitian bahwa anak-anak milenial itu menurut penelitian kan tidak akan bisa lebih kaya dari generasi sebelumnya. Jadi karena banyak yang bunuh diri tadi ibu bapak, kemudian dosen-dosen di Stanford University sama Pittsburgh meneliti itu, muncul buku sekarang yang banyak dibicarakan orang, what is the future, why it is up to us. Kok Eropa ruwet, di sana ruwet, ekonomi ruwet, ini ruwet, kok banyak orang bunuh diri. Ya. Ternyata sama kali Indonesia yang membuat Eropa, Amerika juga ekonomi berbagai itu kan. Jadi kekayaan di sana itu juga hanya ada sekitar 10-10 orang Pak. Terus mereka itu sekarang hanya memainkan uang, ya dipinjam-pinjamkan aja. Nggak gelem gawe pabrik maneh supaya orang mendapatkan pekerjaan nih, wong duwe dhewe ora gelem, kerepotan. Wes enak diutang-utangno, diputer mawon model pinjol, model finance tech niku, ndak mau. Dan itu mulai huru sampai hilir dikuasai orang-orang itu aja. Sama dengan di kita, ternyata sama. Konglomerat itu di Indonesia kan songo Pak. Nogo songo ini lho nyusewu. Ada wali songo, ada nogo songo. Itu kan sama aja di sana. Kemudian apa? Karena mereka sudah tidak mau membangun pabrik lagi, membuat usaha lagi, investasi lagi. Terus di antara hasil kesimpulan buku tadi itu, bahwa anak-anak muda yang lulus tahun 90-an berapa milenial tidak akan bisa lebih kaya daripada generasi sebelumnya karena kekayaan sudah dikuasai mereka dan yang punya uang sekarang tidak mau memberi pekerjaan, terus bunuh diri itu Pak. Nah kalau sering saya buat malah inspirasi, yo sama nih penting belajar yang tenanan mulanya. Ora sugih duit, ora padaen, sing penting sugih ilmu. Yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Yang penting kan ilmu. Oh iya Pak, iya Pak. Dalam kondisi begini, kon kakean turu, masa depanmu ya tidur. Apa yang di masa depan kita kan tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Kamu kakean turu ya, berarti kamu stres. Orang itu Bu, kakean ora iso turu juga stres, kakean turu juga stres. Orang itu tidak bisa makan juga gejala stres, tapi makan terus itu juga gejala stres. jadi Bapak Ibu, jadi ini ketidakpastian. Buku-buku hari ini kan memotret keadaan hari ini gimana. Orang makin jahat, tidak mau tolong menolong, gimana ndak makin sumpek orang. Ketidakpastian tok isine. Balik Gusti Allah lah. Tidak usah sumpah, artinya bahwa ikhtiar tetap dilakukan, tapi jangan hanya zahir, tapi yang balik Gusti Allah, sing merubah hidup mati, sing akar yo jagat. Oh kabeh itu Gusti Allah, Quran juga wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah. Karena kita salah mawon Pak, Allah itu kan di atas, selalu saya ulang-ulang, Allah itu di atas tapi nempelnya ten Allah niku. Bab fauqa juga di atas tapi ada jarak. Niki on, niki above bahasa Inggrisnya. Jadi Allah ketika bicara rezeki Allah, itu aku. Sebenarnya kamu ikhtiar, tak kayak piro manut aku. Ojo dikte ingsun. Makanya Nabi Ayub tadi kan hanya redaksinya ini masaniyad duru antara hamurah. Ya Allah kula niki isine kok repot tok madorot tok kok loron. Allah memberi kesempatan karena sumelehnya. Pasrahnya orang pada Allah itu yang malah disukai Gusti Allah, pasrah, tunduk, ampun terserah Gusti kula ning mantep mawon lah. Allah malah suka. Dan kita ini ndonga kepada Allah tapi sering muring-muring pada Allah.
Nah, kesabaran seperti itulah ibu bapak, kados Kanjeng Nabi diperintah wasbir ala ma yaquluna. Nggih. Jangan sampai kita ibadah itu ala harfin, kata surat Al-Hajj juga, wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Memang ada menurut Kanjeng Nabi di Quran ini orang yang nyembah Allah itu kulit itu ala harfin, itu ala torof, bukan isi, kulit. Jadi ini ayat ini turun ibu bapak ketika sebagian orang Mekah melok hijrah ke Madinah, rombongan, sak hartanya istrinya sugih-sugih boni. Pak, ketika mau berangkat sudah ngancam Kanjeng Nabi ala harfin, pokoknya aku nanti kalau pindah ke Madinah, satu aku tambah waras, tambah loro. Lek aku tambah waras, oh agama Muhammad betul. Lek aku nengono loro-loronan, berarti agama Muhammad salah, aku balik syirik. Aku pindah Madinah, bojoku ngelahirkan anak laki-laki, anak perempuan. Lek anak laki-laki, berarti agama Muhammad betul. Lek ternyata istri saya nanti saya pindah ke Madinah, lahir anak wedok, berarti agama Muhammad salah. Ibadah tidak karena Allah diukur pondok. Pokoknya saya ke Madinah nanti, termasuk unta ini dibawa, kuda dibawa. Terutama kuda saya nanti kalau melahirkan kuda-kuda yang bagus, benih-benih yang bagus, agama Muhammad betul. Itma'an nabihi. Tapi kalau ternyata sing lahir kuda elek-elek yang dijual murah, kata lo, kuda zaman semono kan seperti mobil Pak, zaman dulu kan kuda. Agama Muhammad. Ternyata di Madinah sebaliknya, akhirnya khusranul mubin, dia hartanya habis, apalagi di akhirat orangnya ibadah tidak karena Allah. Lillah. Terus hari ini mau nggih kados niat panjenengan nggih usolli fardhu subahi lillah, mboten lil Islam. Kadang-kadang kaya Islam ya salah. Wong Islam niku makhluk, Islam niku buatan Gusti Allah. Al-Khaliqnya Gusti Allah. Maka apapun perintah agama yang kita lakukan boten oleh karena Islam, karena Gusti Allah. Bentar lagi 23 Maret niki kan pun poso, Pak. Ya mungkin nawaitu sama godin, kalau niat dilafalkan ya lillah, ndak oleh lil nopo gak oleh. Haji wa atimul haja umrata lillah, ndak oleh. Makanya semua ibadah lillah. Lil Islam ya gak oleh. Ini kok lil Islam, Pak? Betul lil Islam, kalau kuatnya lil amplop, Pak niku, Pak. Allahu Akbar. Ini membela Islam, tapi gak dikai amplop muring-muring ya. Lain kan ya bener Wali Songo rumiyin kalau yakin akhirnya sejarah Wali Songo itu berdakwah niku Bapak Ibu isi bukan kulit, tidak ala harfin tadi. Misalnya Islam lambene tok. Wali Songo Sunan Ampel datang 1402. Nggih. Loro Kanjeng Sunan, kula nyauk suwuk ya disuwuk. Sunan Ampel ini kan turun Kanjeng Nabi yang ke-21 coba. Ali Sayyid Ali Rahmatullah bin Ibrahim Asmoro yang dimakamkan Tuban itu karena dikejar-kejar orang Buddha saking Campa Kamboja, bin Sah Ahmad Sah Jalaluddin bin sampai kelima niku Sayyid Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir. Ya, nanti anaknya salah satunya sing babat tanah Jawa Syekh Subakir itu. Bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali garwani kan Siti Fatimah binti Rasulullah. Senong nambah ini wong Arab, tapi malah aku wong Jawa. Jadi isi. Jadi waktu zaman Hindu pun disuwuh dan waras Bu Pak. Modesane mboten diruqyah Islamiyah, tapi ora waras. Ngomong tok, ruqyah, mau Kanjeng Sunan apa mboten ngerti ruqyah, ngerti. Sing penting kan isine. Terus malah teng IAIN rumene ruqyah sering enten penataran ruqyah Islamiyah tapi bayar. Kalau takoni ping 3 mesti bar. Loh kok sudah bubar?
Iya Pak, katanya ndak mandi. Lho donga ini kan donga ning Quran, donga ning hadis niku jenenge ruqyah panjenengan. Tapi enggak waras. Kurang sumele Gusti Allah. Kanjeng Sunan Ampel kok mboten diruqyah. Engko kaget. Jaman dinu disuwuk wis tak suwuk sing penting kan waras. Dan itu anga Jawi kan Sunan Ampel itu selalu jauh aku wong Jawa, anga Jawi. Jadi aja ngetok, kok kaget. Lan mboten nate ngajak salat Pak biyen. Sembahyang. Kan zaman dulu kan nyembah Sang Hyang Widi, tapi jerone dirubah Pak, rukuk sujud ya Allahu Akbar. Tapi tetap jenenge sembah. Tapi jerone dirubah. Lah sakniki diwali orang dakwah sekarang. Casing tok njabane jerone gak ono apa-apane. Kanjeng Sunan Ampel dan model begitu berhasil, mboten kaget akhir nggih pun derek Kanjeng Sunan. Nggih. Ape Ramadan megengan, padahal perintahnya jelas sedekah. Ape Ramadan, ya sedekah bahasa Arab ya Pak. Nanti kaget mbah-mbah kita. Megengan. Terus enten apem ini kalau karena waktu pas dijak megengan nggih bengi dijak nduga Allahumma innaka afuwun karim muni afuwun gak iso diwaca apem. Mbah afuwun apem ya wis jenenge apem. Jadi anga Jawi termasuk Molimo niku sejarahnya kan dulu kan di zaman dulu pengen kesaktian Pak, zaman sebelum Sunan Ampel wali datang. Jadi wong saya pengen sakti di Jawa ini harus ngelakoni perkara limo. Mo pertama mamso, mangan daging sing kuat itu mamso. Mo yang kedua matso, makan ikan yang akeh yang kuat, sakti. Terus madya niku mendem sing kuat, kudu mendem sing kuat. Pengen sakti harus mendem sing kuat. Dulu Bu, Pak. Mo limo. Kemudian maituno iku kudu kuat. Ya nyun sewu. Oh iya niku. Maituno mbok bojomu dhewe, bojone wong pokoke kudu kuat. Betul sapa wong lanang kuat ngono-ngonoan mbek wong wedok mbok bojone dhewe, bojone wong, sapa wong liwat gelem dikonokno mesti sakti Pak. Niku maituno. Terus terakhir kudu semedi juga sing kuat. Niku jenenge mudra. Kali Sunan Ampel diganti mo limo, moh perkara limo. Jenenge pancet mo limo. Tapi isine ojo maling, main, madon, mendem, madat. Ini pancet mo limo, tapi jurune dirubah. Maling, main, mencuri, maling itu mencuri, main itu berjudi, madon itu ya kaya Pak Sambo niku. Itu urusan Pak Sambo ini urusan kalau Polda yang baru kenal ya. Niku ternyata saya melihat dari sisi agama Pak Sambo itu orang yang berani dengan orang tua. Ada polisi cerita Sambo itu orangnya hebat Pak, karirnya jauh lepet. Cuma saya yang kurang syukur wani wong tua Pak. Jadi bener agama. Hebat apapun wani wong tua balake mesti gede. Wong wani wong tua balaknya mesti besar Pak, besar. Jabatan double loh Bu itu Pak, Kadif Propam terus Satgas. Lek wong lek jabatan dukur double, lek uangnya mesti banyak Pak. Duwe akeh, omahe akeh, montore akeh, sawe akeh, bojone ini urusan niku. Tapi informasi kalau betul saya dengar itu betul-betul Gusti Allah agama ndak pernah salah. Wong wani wong tua mesti cilaka. Wong tua itu kan Tuhan yang kelihatan kan nggih, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kanjeng Nabi. Jadi lilane Gusti Allah itu tergantung lilane wong tua loro, kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Jadi itu contoh juga bahwa dia non muslim agama itu kan berlaku kepada siapapun Islam. Wong rahmatan lil alamin. Begitu kali nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa pada umat situ, Nabi Syuaib situ, Nabi Muhammad kepada seluruhnya. Siapapun sing iman gak iman, ya agama itu tetap penting bagi mereka.
untuk diamalkan. Jadi Masya Allah. Jadi dulu berita bendino kadang belenek Pak, ini urusan Pak Sambo entek-entek. Kadang-kadang belenek berita, kaya gak ono berita yang lain. Tapi sekali lagi, balik para ulama dulu dakwahnya isi bukan kulit, itu betul Pak. Jadi mulane mboten sampean mboten nate dijak napa sembah ya. Sembah kita pun di masjid, mboten musala nang langgar karena biyen teng sanggar dirubah titik. Termasuk arep pos arep Kanjeng Nabi itu kan dawuh lek arep lemari azan nunggu iqamah iku ndonga. Doa antara azan iqamah itu tidak akan ditolak Gusti Allah. Ya la yuraddu addu'a bainal adzan wa iqamah. Engko disebut ndonga ya kakek wis pujian ae. Jadi disuwuk waras sakniki diruqyah tapi ora waras. Gini ku pendekatan kulit kali isi ala harfin. Wa minan nasi ya mayyabudullah ala harf torof kulit tok. Ini kau aku lek pindah Madinah lek tambah waras berarti agamanya Muhammad bener aku tambah loro. Akhirnya malah sebaliknya mboten proses Gusti Allah hijrah. Innamal a'malu binniyat. Bondo nentek di akhirat khusranul mubin, betul-betul rugi dunia rugi akhirat. Yang kata orang tua di Jawa dikatakan gini ku kapiran kapirun. Sing rugi dunia akhirat itu kan kapiran kapirun. Bojo ora rukun, gogo ora matun, sapi ora nuntun. Gampangane rugi dunia rugi akhirat. Jadi balik urusan sabar niki penting banget Bapak Ibu. Nggih. Monggo donga Nabi Ayub wau Bapak Ibu bagus. Jadi cukup ini masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Allah wis ngerti. Jadi Allah kan seneng ene wong nyuwun Gusti tapi pasrahe temenan bae Gusti Allah. Pun Gusti kula niki lara. Ya wis, kon pengen waras. Gusti kula niki gak duwe duit. Ya sudah istighfar istighfar khaula istighfar. Insyaallah lah. Ndak ada Allah mboten paring rezeki. Nggih. Cuma yang ngrungokne pidato di presiden menteri keuangan di sini bingung tok sampai Pak Mahfud pun pidato ini resesi. Ini tahun depan ini tahun ketidakpastian. Demi menungso kok. Lek ngukur awake dhewe enggak pasti, balik Gusti Allah ya pasti. Cuma salahnya kita kadang-kadang kan dikte Gusti Allah, Pak. Pokok sehari saya harus 1 juta, Pak. Itu ya rezeki itu saya ngatur sampean, sampean tugasnya hanya ikhtiar. Hanya ikhtiar. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi niku dibanding Kanjeng Nabi soal rezeki kita tidak ada apa-apanya, Pak. Abu Dzar yang Abu Dzarin yang terkenal anak muda. Abu Dzar gini, mana Kanjeng Nabi? Wong urip nang donya niku seperti orang yang sedang naik gunung. Nggih, makanya ringankan bebanmu. Khaffifil himla. Qu'ud. Loh, ukuran abot munggah gunung yang dibawa itu berapa Kanjeng Nabi? Ya, sampai hari ini bisa makan, oh ada. Besok ada. Besok lusa, oh tidak ada Kanjeng Nabi. Saya hari ketiga itu belum jelas bisa makan atau tidak. Lah itu bisa. Yang kamu angkat kira-kira ya enteng lah kamu nyampe puncak gunung. Jadi orang yang bisa makan dawuh Kanjeng Nabi Bu Pak, salah satu ayamin mutawaliyah. Bisa makan 3 hari berturut-turut. Itu saya upamakan munggah gunung nggawa sakenta ndak kan nyampe Pak. Gupuh ngurusi bondo, lali Gusti Allah. Jadi loh berarti apa dilarang kita kerja? Ya kerja cuma sebagian hartamu itu loh berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Sebab selama ini kiai bisa salah Pak, bahwa orang masuk surga karena hablum minallah, tidak, lebih banyak hablum minan nasnya. Dicek betul Bu, 1 ayat Pak bicara hablum minallah bandingannya 100 ayat menerangkan hablum minan nas. Hadis Bukhari niku setelah diteliti niku hanya 1/3 yang menerangkan hablum minallah. Berarti yang 2/3 hablum minan nas. Hadis Bukhari kemudian disyarah, diulas oleh ulama sing aran Bulughul Maram niku. Nggih. Ngarang namanya kitabnya Fathul Bari 20 jilid. Niku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niku setelah diteliti hanya 4 jilid yang nerangne hablum minallah. Berarti sisanya 16 jilid minan nas.
Kanjeng Nabi sembahyang krungu enten wong putri gendong bayi, sholatnya dipercepat. Jadi hablum minallah itu bisa seolah-olah koyo-koyo Kanjeng Nabi mementingkan hablum minannas. Kanjeng Nabi sedang sholat sunnah di rumah ibu-ibu bapak enten orang totok-totok Aisyah ono apa hari ini saya waktu ini nyaur utang gak iso nyaur utang nyuwun Kanjeng Nabi bantu. Kanjeng Nabi sedang sholat dibatalkan. Oh, ono iko insyaallah wong sugih iku dermawan. Insyaallah sing iso nyauri wong iko. Loh, salat dibatalkan. Nanti nggih diulangi, Pak. Jadi melihat itu Bapak Ibu masuk surga bukan karena sholat tok, ya karena bagaimana orang yang peduli dengan orang kesulitan orang lain. Rahmatan lil alamin akhirnya dere-dere. Bahwa yang dihitung pertama kali sholat iya. Kanjeng Nabi kan niko saya selalu ini hadis niku penting Bapak Ibu. Orang awan poso Bu. Betina poso. Bengi niku ngatamne Quran. Wis ibadah. Wah, tapi ndak pernah bantu tetangga yang kesulitan sama sekali. Ndak punya awareness. Sampai togone gregetan, semuci ngeten lho, Pak. Ora-ora ya aku lho swarga betina poso bengi. Nah, akhirnya dilaporin kanjeng Nabi fulan sopo. Apa tuh kenapa? Oh, tiap hari puasa malamnya kanjeng Nabi, masya Allah. Tapi dengan kesulitan orang lain tidak pernah. Kanjeng Nabi dawe Pak Bu, orang itu haram masuk surga. Jadi selama ini kita biasa keliru menjelaskan bahwa seolah-olah hablum minallah itu harus dipentingkan. Tidak, Allah justru menghendaki hablum minannas. Karena kamu hidup di dunia itu harus rahmatan lil alamin, merahmati siapapun. Ya. Hadis sing sering dijadikan dasar halal bihalal niku kamu jelas Bu. Ya, orang muflis wong sing bangkrut sinten? Sahabat nggih wong sing dagangan entek anun gak. Wong sing nanti di hari akhirat nggawa ganjarane salat, nggih poso, haji, bulan umroh lah itu. Tapi ndak ngreken togo di belas. Kalau kuatir orang itu haram masuk surga. Nggih, bulan umroh, mampir Amerika, mampir Turki, tapi kesulitan tetangganya ndak di. Saya kuatir kepotok Kanjeng Nabi, orang itu haram masuk surga. Menting nih awake dhewe tok. Oh, hartanya Allah. Gini ku. Tapi hablum minallahnya sangat bagus, tapi dengan uang menungso elek. Waqad kadzaba wa kalama la akhire dicegat nih akhirannya. Itu hadis Bukhari loh, Muslim Pak. Malaikat orang ini, loh ini pahalanya lihat sak gunung. Tapi orang ini pernah mengambil harta saya dikurangi, pernah memfitnah saya dikurangi, pernah ngerasani saya dikurangi. Kata faniyat hasanatu tak pahala hablum minallahnya. Padahal sing nuntut jek akeh. Walhasil mboten nggih nyaur Bu Pak. Sing nyaur ya dosane wong ditumplak ning ngene dia. Summa turikat ilan nar, orang itu lemparkan neraka. Bisa-bisa hari ini kita salah menjelaskan seolah-olah urusan-urusan hablum minannas itu dianggap enteng, mboten. Hablum minallah tetap penting, tapi ojo nganggap bahwa kesulitan orang lain kon jarno mawon itu bisa. Nabi Daud tidak bisa masuk surga kita nanti. Lalu kalau sholat apa bangun, ya memang iya bangun malam, tapi juga membangun rumah orang lain yang sedang kesulitan itu. Ana wong lara batko kadang Sunan Ampel disuwuk waras. Nggih. Ya mboten dari Sunan Ampel Bapak Ibu. Kabeh dari Hindu 100% menjadi Islam 99%. Oh, Sunan Ampel niku lek maca Fatihah sekali watu dadi emas. Terus dingidum-dum nih bangun omah nggih. Butuh pira? Nek wis ndang dimareno putumu iki. Lho ngaten, mboten derek Kanjeng Sunan Ampel. Niku waliullah betul, Pak. Makanya bersyukur di Surabaya rezekine enten Sunan Ampel. Niku dilihat pilihane Sunan Ampel, minta ampel bento. Karena wali, Bu. Al-Baqarah 251 Pak, itu ayat yang menerangkan setelah ada Nabi Allah masih menurunkan wali. Al-Baqarah 251. Laula tafullah nas ba'du bi ba'din la fasadat ardu. Jadi Allah itu tinggal nunggu doanya para wali. Abdal.
sedo, Allah ganti lagi sedo. Jadi kalau Allah tidak akan menolong rusaknya orang, ya nakalnya orang dengan bibadin, yang kedua dengan wali, dunia mau ditutup oleh Allah. Dan yang menarik, para ulama di kitab tafsir, ciri waliullah itu buatan sholatnya yang akeh, haji akeh, buatan apa? Sakok, dermawan. Makanya para wali itu dermawan. Ya napa mboten derek Sunan Ampel akhiri Hindu. Wong loro digawe dhuwit. Disuwuk ya waras. Engko enggak bangun omah butuh dhuwit pira dikei kabeh. Karena sumerahnya Gusti Allah. Nah, karena sekarang kakean wali murid tok enggak ada. Iya wali-wali daya dan akeh wong medhit nino. Donya meruwet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nggih. Jam pinten kok gak krasa mboten. Lebih 12 nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu, nggih. Niki semangat tahun baru, nggih, semangat ibadah baik hablum minallah hablum minan. Nggih, yang terakhir saya nambahi dari keterangan ini, saya kemarin ngitung baru itu sebenarnya penting tidak. Ternyata kata baru niku di Quran 8 kali, Pak. Dan hubungannya semua dengan komentarnya orang Quraisy yang tidak percaya dengan makhluk baru ketika dibangkitkan dari kubur. Khalqan jadidah. Jadid niku baru. Jadi kata baru itu tidak ada hubungannya dengan tahun baru, tidak ada. Semua kata baru niku selalu berhubungan dengan orang Quraisy yang diterangkan Kanjeng Nabi bahwa nanti orang kalau hidup sudah akhirat tutup, orang dibangkitkan dari kubur, ya itu tidak percaya orang Quraisy. Orang sudah jadi idhoman warufatan, Muhammad kamu pembohong. Orang sudah jadi tanah, masa mau dihidupkan, bisa hidup kembali? Kamu itu bohong. Khalqan jadidah. Selalu jadidah itu selalu makhluk yang baru. Dulu kita juga dari tanah. Jadi kata jadid 8 kali ini selalu hubungannya dengan penegasan orang Quraisy yang tidak percaya dengan yaumul ba'si, hari berbangkit itu tidak dibangkitkan dari kubur, tidak percaya. Tapi gini, terus kula niki ngaji suwi tapi kaget juga. Tapi bukan berarti dilarang, Pak, Bu. Orang dibangkitkan dari kubur itu ada yang wajahnya putih, insya Allah swarga. Yauma tabayyadu wujuh abiyat niku insya Allah swarga. Tapi yauma taswatu ireng, Pak, wah itu cilaka. Termasuk nyun sewu sing wajahnya biru niku ya neraka. Jadi warna biru ternyata warna neraka. Nggih. Quran surat Toha ayat 102 sampean buka. Wa nahsyurul mujrimina, ketika trompet sudah yang kedua kalinya ditiup malaikat Israfil, orang bangkit dari tidur, bangkit kuburan itu langsung berdiri, namanya kiamat. Niku wa nahsyurul mujrimin yauma idzin zurqa, zurqane azra, biru. Jadi makanya di terjemahan Kementerian Agama niku zurqa dimaknani muram dalam kurung biru. Memang nggih. Warna biru ini ternyata warna neraka. Bukan berarti klambi biru dilarang, loh klambi ini biru. Cuma kalau guyonan teng kampus wingi nggih kula mulang S3 nggih kanca kali profesor kanca-kanca Muhammadiyah, kanca kan kata tokoh Muhammadiyah. Itu kula guyoni. Kula dhewe baru sadar kemarin maca Quran. Dulu maca bola ndak seperhatian itu kok. Ini muktamar Muhammadiyah biasanya giliran biru kok ganti hijau, Mas aku. Karo apa itu? Oh, itu berarti cocok mbek tafsir surat Tuhan wajanan ayat 102. Ternyata warna biru itu warna neraka, sing bener ya hijau itu bener itu. Oh ngono ya. Jadi nyuruh saya bukan kita tidak dilarang pakai pakaian biru loh, Pak, tidak dilarang. Hanya memang jelas zurqa itu artinya azraq biru. Namun bukan neng terjemahan kan zurqa. Memang Kanjeng Nabi itu yang disukai kan serban kan masih warnanya masih hijau putih. Malah hitam ada, Pak. Hitam merah Nabi pernah. Tapi Nabi biru tidak pernah.
Dan ternyata biru itu warna yang paling tidak disukai menurut para ulama. Di zaman Nabi itu warna biru, semua orang Arab tidak suka warna biru. Abghadul alwan indal Arab azraq. Warna yang paling tidak disukai itu biru. Jadi Quran itu ternyata juga tidak melarang tradisi. Tradisi, Pak. Itu tradisi orang Arab tidak suka biru, dibenarkan oleh Quran. Berarti tidak semua tradisi itu dilarang oleh Quran. Tidak. Sama dengan surat Maryam 62 nih Bu. Semua ayat menerangkan bahwa orang kalau di surga nanti makan tuh kapanpun makan, datang sendiri. Tapi surat Maryam 62 niki warizqum bukrata wa asyiya. Orang di surga itu makannya hanya pagi dan sore. Loh kok aneh, ayat ini kan tidak berbeda dengan ayat yang lain. Kapan aja datang makan. Kok niku? Ternyata ayat niku memberikan perhatian pada budaya orang Arab makan besarnya pagi dan sore. Warizqum bukrata wa asyiya. Jadi itu beberapa dalil ayat Quran yang bahwa tidak semua tradisi itu dilarang oleh ayat. Termasuk dibenarkan oleh ayat, asalkan tidak merusak akidah. Disinilah makanya wong iso tulung dino. Nah sama ini kan kalau kadang sedih urusan ndungane wong mati tulung dino, 40 dino mendak ini dianggap diendadan. Itu memang tradisi. Tradisi mbah-mbah kita zaman Diwoto Cengkar sebelum Haji Soko datang dari India, Pak. Di India ada Pak. Hindu kan ada tuh. Hindu itu mati diobong selesai. Tidak ada terus tulung dino, 70 dino. Niku asli di Jawa. Niku kapitayan agama. Jadi sebelum Haji Soko tahun 85 Masehi dari India, niku agama mbah-mbah kita itu kapitayan. Ya percaya pada yang kuwasa. Niku penguasa di Jawa ini namanya Diwoto Cengkar. Datanglah Haji Soko, Raja Buddha membuat 30.000 dan jinnya ribuan Pak di Borobudur itu. Makanya sampai sekarang tanggalan masih Haji Soko. Jadi yang memajukan Jawa ini Haji Soko sampai berakhirnya Mojopahit. Jadi di desa itu bukan Hindu Buddha. Makanya Rohingya negusir ini Buddha ini keren Pak. Yang mengislamkan Champa itu suku kecil tapi kerajaannya besar di Vietnam, Kamboja. Lah keluarga Sunan Ampel dari Yaman sana mengislamkan suku Champa menjadi muslim semua, bahkan Abai Sunan Ampel mengawini Champa itu, kemudian Mojopahit itu sangat besar, bahkan Champa di bawah Mojopahit. Praja Lima ngawini putri Champa juga namanya Ndorowati niku. Ndorowati niku bule Sunan Ampel. Condrowulan niku. Jadi Mojopahit itu besar. Sangat besar. Pengaruhnya hanya dinasti Ming aja yang ada di Cina. Tapi akhirnya dikejar-kejar juga. Kalah dengan suku Khmer yang Buddha kuat itu. Itu kejar-kejar Kanjeng Sunan Ampel kali Abai lari ke Jawa ini ketemu bulenya. Mau turun Jakarta dikejar, Surabaya dikejar, lari ke Tuban itu. Di Tuban minggir, abahnya meninggal, maka dimakamkan di Pantai Palang itu. Terus Kanjeng Sunan Ampel menghadap bulenya di Trawulah, Praja Lima, jaluk tanah Ampel Denta. Terus dakwah di Jawa niki. Dadi ini kita ini. Makanya semua bermadzhab Syafi'i. Karena Sunan Ampel bermadzhab Syafi'i. Ya sekarang sudah benar Imam Syafi'i baru pindah Imam Samudra kan repot Pak. Benar-benar Imam Syafi'i pindah Imam Samudra. Ya benar Imam Syafi'i pindah Imam Samudra. Jadi lepas sejarah itu masalah luar biasa orang dulu nih lilahnya nih Masya Allah. Jadi makanya Haji Soko pengaruhnya besar Bu, sampai sekarang. Tanggalan masih Haji Soko. Makanya Borobudur itu lebih dulu niku pusatnya Buddha. Semua jin-jin yang masih kafir di situ semua. Makanya ketika Hindu datang kemudian membangun Prambanan ya itu gak wani. Jadi masih dipancing dengan Candi Loro Jonggrang. Loro Jonggrang itu perempuan yang sangat cantik Pak. Datanglah Syekh Subagir itu 1100 itu Pak. Cucu Kanjeng Nabi juga Syekh Ahmad Tabu bin Muhammad Al-Bakir tadi. Di perang 3 minggu jin-jin ini kalah kabeh. Akhirnya alhamdulillah lari ke laut selatan niku Pak. Bangsa Mak Lampir Nyai Loro Kidul niku kan nama jin aja. Akhirnya datanglah ulama-ulama dari Peturengan sambil berdagang
Niku generasi Wali Songo pertama 1100 Syekh Subakir. Gurune Prabu Jayabaya Kediri, Syekh Ngali Samyujen Mbah Wasil niku. Terus generasi ketiga Wali Songo Sunan Ampel ini sekarang enak ini. Makanya mengapa Indonesia kok nabi-nabi turun di Timur Tengah tapi umatnya yang paling besar kok di Indonesia loh. Wong cucu-cucu Kanjeng Nabi dakwahnya di sini. Ya alhamdulillah. Ya, dan memang sejak dulu umumnya di Yaman kan sama dengan sini Pak, mazhabnya Imam Syafi'i. Hadromi. Jadi waktu ini semua di Yaman keturunan. Hadromi, Hadramaut. Imam Syafi'i semua, karena Imam Syafi'i pernah jadi hakim di Yaman Pak. Makanya umumnya Syafi'i termasuk Indonesia mazhab Syafi'i. Tapi gini ku, benar-benar Imam Syafi'i ku pindah Imam Samudra, ini tambah ruwet. Ibu sekalian, saya kira inilah hari ini, mudah-mudahan awal tahun tambah sehat lah, amin Allah. Rezeki ini barokah, umurnya barokah. Ikhtiar tetap, tapi balik Gusya Allah ketuluhin nemen, sing taslim sumelek, pesene Prabu Jayabaya niku menangi zaman edan ewuh kaya ing pambuti. Niki zaman kan mun edan gak karuan, Pak. Nggih. Milo edan ora tahan, ora milo edan ora kumanan, dilalah kersane ngalah kersane Allah. Sak bejo-bejane wong kang lali eling zikrullah lan waspada. Allah. Jadi orang yang Islam itu keliru. Sing betul ya Allah. Wong Islam itu agama itu ciptaan Gusti Allah. Diniati untuk Islam kan tidak boleh. Ya memang Islam itu agama yang paling benar menurut Allah. Tapi semua ibadah itu kan bukan karena agama, karena Allah. Makanya sholat pun ya lillah, tidak ada lil Islam. Nawaitu shomadin ya lillah. Kok Islam? Ini politik Pak, ini ayat kursi mau, oleh kursi lali ayatnya. Tambah ruwet urusan politik ini ruwet nih. Kula ni mun khatam kali mak kula ora oleh ngaji le. Ngaji ae ora usah melok ngono-ngono kuwi. Tambah barokah alhamdulillah nggih. Nggih. Makaten mugi-mugi sekali lagi ilmu ini manfaat, tambah sehat, sak wayah-wayah itu Allah paling takdir husnul khatimah. Amin Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nggih, satring donga ini ada permintaan kesembuhan, kewajiban kita sareng-sareng sesama muslim Bapak Ibu, kesembuhan Bapak Haji Pramono Hadi Susanto ditungani muga-muga ndang waras. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna wa auladana ya Allah, seluruh anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaa'an min kulli wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.